ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد. Jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, segala puji kita panjatkan kepada Allah Rabbul Alamin, dari kita semua hingga detik ini Allah kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu yang dimana kita berharap dan meminta kepada Allah Azza wa Jalla selalu dan selalu agar Allah melimpahkan kepada kita rahmatnya, berkahnya, dan berbagai karunia sehingga kita bisa terus istiqamah di dalam menuntut ilmu. Karena proses di dalam menuntut ilmu itu adalah di antara amalan terbaik yang seorang hamba lakukan guna mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal. Afdalul qurubat, ya taqarrub yang terbaik adalah proses menuntut ilmu. Yang dimana dalam proses menuntut ilmu ini terdapat banyak rintangan yang Allah Azza wa Jalla berikan sebagai ujian. Maka barang siapa yang istiqamah dalam menuntut ilmu, maka dia harus bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla karena Allah telah membantunya. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah diriku untuk terus dapat mengingat, untuk terus dapat bersyukur kepadamu dan memperbaiki ibadahku kepadamu. Salat serta salam semoga selalu tercurahkan dan terlimpahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat dan keluarga beliau ila yaumiddin. Baik jemaah yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah di pembahasan yang terakhir kita sudah selesai pembahasan tentang niat dan ittiba. Di kesempatan kali ini insya Allah kita akan mulai bab yang baru, ya, berkaitan dengan ilmu. Dan ini adalah bab yang tidak kalah penting dari bab-bab sebelumnya atau bab-bab yang akan datang setelahnya, karena poros dari keimanan itu bersumber pada ilmu seorang hamba. Semakin dalam ilmunya, maka akan semakin mudah bagi dia untuk meningkatkan keimanan dia. Kalau ilmunya itu tipis, maka setipis itu pula keimanan yang dia miliki, wal'iyadzubillah. Sehingga di dalam memupuk keimanan agar menjadi hamba yang dirahmati, agar menjadi hamba yang dicintai dan disayangi oleh Allah, kita butuh ilmu. Kita harus tahu apa yang Allah inginkan, apa yang Allah tidak inginkan, apa yang Allah minta dari kita, apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah larang. Sehingga hal-hal itulah yang kemudian menjadikan kita tahu apa yang harus kita perbuat, apa yang harus kita yakini, apa yang harus kita lihat yang tidak boleh dilihat, yang harus kita ucapkan tidak boleh diucapkan, yang harus kita dengar yang tidak boleh kita dengar, yang harus kita pegang sebagai prinsip dalam hati, yang mana ya hal tersebut tidak dapat kita ketahui tanpa ilmu. Baik, biidznillah ta'ala pada kesempatan kali ini kita akan masuk di halaman 235 tentang keutamaan ilmu dan ulama. Kenapa ulama? Karena ini sangat berkaitan dengan ilmu. Tidak ada ilmu tanpa ulama. Nah, ulama lah yang menyampaikan ilmu, sehingga di dalam bab ini bagaimana Allah Subhanahu wa taala ya akan dibawakan oleh al-muallif, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat para ulama, para ahli ilmu, yang dimana kewajiban kita adalah menghormati apa yang Allah Azza wa Jalla angkat derajatnya. Siapapun yang diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita sebagai seorang mukmin adalah menghormatinya. Karena siapa yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka juga kita hinakan. Al-wala'u lillah, ya, loyalitas itu kepada Allah, al-bara'u lillah, ya. Itu juga ketika kita memberikan bara'ah, itu juga harus dilandaskan karena Allah Azza wa Jalla. Allah cinta, kita cinta. Allah sayang, kita sayang. Allah ya kemudian membenci, kita juga membenci. Ini adalah kata di dalam
baik Untas dan keinginan kesediaannya kepada Leli ya, untuk membacakan cerita. Apakah bisa Ibu Leli? Insya Allah bisa Ustadz. Cuma suara Ustadz putus-putus tadi. Baik, sekarang masih putus-putus atau tidak? Apa sudah Kadang lancar? bagus, kadang putus-putus Ustadz. Baik, kalau sekarang sudah bagus? Kadang Ustadz Masih. ngomong terus gambarnya berhenti terus putus lagi. Oh, baik. Nah, kita coba dulu ya. Silakan dibaca Ibu Leli. Iya. Barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Keutamaan ilmu dan ulama. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Allah menyatakan bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga menyatakan yang demikian itu. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ali Imran 18. Ayat ini menunjukkan keutamaan ilmu dan pemiliknya. Hal ini bisa dilihat dari beberapa aspek. Pertama, kesaksian para ulama tanpa diikuti seorang pun dari umat manusia. Kedua, kesaksian para ulama yang disandingkan dengan kesaksian Allah dan kesaksian para malaikat. Ketiga, kesaksian mereka mengandung rekomendasi dan penetapan dari Allah. Allah tidak meminta kesaksian kepada makhluknya, kecuali dari orang-orang yang adil. Seperti disebutkan dalam hadis yang terkenal, ilmu ini akan diemban oleh setiap kalangan khalaf yang adil. Mereka menghapus penyimpangan orang-orang yang melampaui batas. Klaim pernyataan orang-orang yang merusak dan takwil orang-orang yang bodoh. Keempat, sesungguhnya Allah meminta mereka untuk menyaksikan perkara yang paling agung dan besar, yaitu kesaksian bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Allah. Zat yang Maha Agung hanya meminta kesaksian para pembesar dan pemilik makhluk. Apa dalil keutamaan ilmu dan penuntutnya? 1. Allah memerintahkan nabinya agar memohon tambahan ilmu. Allah berfirman, wala ta'jal bil qur'ani min qabli an yuqda ilaika wahyu wa qur rabbi zidni ilma. Dan janganlah kamu tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum disempurnakan mewahyukannya kepadamu. Dan katakanlah, ya Robku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Toha 114. Cukuplah ini sebagai bukti keutamaan ilmu, yaitu Allah memerintahkan nabinya agar memohon tambahan ilmu darinya. 2. Allah mengangkat derajat orang yang memiliki ilmu dan iman. Dia berfirman, hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Mujadilah 11. 3. Allah memberitahukan bahwa ulama adalah orang-orang yang takut kepadanya. Bahkan dia mengkhususkan mereka di antara sekian banyak hamba. Allah berfirman, Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Innallaha azizun ghafur. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama.
Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Fatir 28. Ibnu Mas'ud berkata, cukuplah takut kepada Allah sebagai ilmu dan cukuplah keterperdayaan sebagai kebodohan. Ilmu adalah takut kepada Allah. Orang yang berilmu ialah orang yang takut kepada Allah. Dikatakan kepada Asy-Sya'bi, wahai orang yang berilmu. Ia pun menjawab, sesungguhnya orang yang berilmu ialah orang yang takut kepada Allah. 4. Allah bersaksi kepada orang yang diberi anugerah ilmu, bahwa ia adalah orang yang diberi banyak anugerah. Allah berfirman yang terjemahan maknanya, Allah menganugerahkan al-hikmah atau kepahaman kepada Al-Quran dan As-Sunnah kepada siapa saja yang dia kehendaki. Dan barang siapa yang dianugerahi al-hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Al-Baqarah 269. Ibnu Qutaibah dan para ulama mengatakan, al-hikmah adalah memperoleh kebenaran dan mengamalkannya. Itulah ilmu yang bermanfaat dan baik. 5. Allah menjadikan hasil buruan anjing yang bodoh sebagai bangkai yang haram dimakan dan menghalalkan hasil buruan anjing yang terlatih. Ini termasuk kemuliaan ilmu. Allah berfirman yang terjemahan maknanya, mereka menanyakan kepadamu, apakah yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah, dihalalkan bagimu yang baik-baik dan buruan yang ditangkap oleh binatang buas yang telah kamu ajar dengan melatihnya untuk berburu. Kamu mengajarnya menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah dari apa yang ditangkapnya untukmu. Dan sebutlah nama Allah atas binatang buas itu waktu melepasnya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat cepat hisapnya. Al-Ma'idah ayat 4. Andai bukan karena keistimewaan ilmu dan pengajaran, serta kemuliaan keduanya, tentu takkan beda hasil buruan anjing yang bodoh dan yang terlatih. Nah, 6. barakallahu fiik wa ahsanallahu ilaik. Berkaitan dengan tema yang pertama tentang keutamaan ilmu dan ulama, al-muallif membawakan ayat yang ke-18 dalam surat Ali Imran, dan ini menjadi pondasi pembahasan di dalam tema ini, di mana Allah Azza wa Jalla berfirman, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah menyatakan bahwa tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi melainkan Dia yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga menyatakan yang demikian itu. Maknanya apa? Allah Subhanahu wa taala bersaksi atas kemahaesaan Zat-Nya, dan Allah sebutkan juga persaksian malaikat dan persaksian orang-orang yang berilmu. Jadi bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya orang-orang yang berilmu, persaksian mereka dengan persaksian para malaikat yang sebelumnya disebutkan persaksian dari Allah. La ilaha illa huwal azizul hakim. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Al-Mu'allif katakan, ayat ini menunjukkan keutamaan ilmu dan pemiliknya. Bagaimana ilmu itu memiliki posisi yang sangat mulia. Begitu juga pemilik dari ilmu itu memiliki dan mendapatkan anugerah yang tinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini bisa dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama, kesaksian para ulama tanpa diikuti seorang pun dari umat manusia. Jadi Allah Azza wa Jalla tidak menyebutkan persaksian manusia, tidak. Tapi Allah di dalam ayat ini menyebutkan persaksian para ulama, para ahli ilmu. Dan pengkhususan ahli ilmu dalam penyebutan di dalam ayat ini menunjukkan akan keutamaan mereka. Yang kedua, kesaksian para ulama yang disandingkan dengan kesaksian Allah dan kesaksian para malaikat.
Ini yang tadi sudah kita bahas. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyandingkan kesaksian para ahli ilmu, para ulama dengan kesaksian malaikat dan kesaksian Allah. Dan ini menunjukkan bahwasanya para ahli ilmu, mereka bukan orang yang sembarangan. Mereka punya hak, mereka punya kehormatan, yang dimana yang memberikan kehormatan itu adalah Allah. Yang mengangkat derajat itu adalah Allah. Sehingga akan ada nanti etika-etika, adab-adab pada para ahli ilmu, pada para ulama. Kemudian yang ketiga, kesaksian mereka mengandung rekomendasi dan penetapan dari Allah. Sehingga inilah yang menjadikan para ulama itu diikuti. Para ulama itu kemudian didengarkan, diperhatikan. Kenapa? Karena kesaksian mereka Allah yang merekomendasikan dan Allah yang menetapkan. Allah tidak meminta kesaksian kepada makhluknya kecuali dari orang-orang yang adil. Seperti yang disebutkan dalam hadis yang terkenal, ilmu ini akan diemban oleh setiap kalangan khalaf yang adil. Mereka menghapus penyimpangan orang-orang yang melampaui batas, klaim pernyataan orang-orang yang merusak, dan takwil orang-orang yang bodoh. Keempat, sesungguhnya Allah meminta mereka untuk menyaksikan perkara yang paling agung dan besar, yaitu kesaksian bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Allah. Tidak ada kesaksian yang lebih besar dibandingkan persaksian ini. Dan Allah meminta para ahli ilm untuk bersaksi dengan persaksian yang agung ini. Zat yang Maha Agung hanya meminta kesaksian para pembesar dan pemimpin makhluk. Baik, itu tadi beberapa aspek yang dapat kita lihat dari surat Ali Imran tentang keutamaan para ulama dan keutamaan ilmu itu sendiri. Berikutnya, apa dalil keutamaan ilmu dan penuntutnya? Ada banyak poin yang disebutkan di dalam pembahasan kali ini, kita akan bahas satu persatu. Dan ini akan menjadi penggugah kita. Apakah kita ingin menjadi orang yang berilmu atau ingin menjadi orang yang tidak berilmu? Ya. Apakah kita ingin masuk ke dalam kategori para penuntut ilmu atau masuk ke dalam kategori para pembenci ilmu? Ya. Yang pertama, apa keutamaan ilmu dan penuntut ilmu? Yang pertama, Allah memerintahkan nabinya agar memohon tambahan ilmu. Allah berfirman, "Wala ta'jal bil Qur'ani min qabli ay yuqda ilaika wahyuh." Wahai Muhammad, janganlah engkau tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum disempurnakan mewahyukannya kepadamu. Nabi SAW ditegur oleh Allah Azza wa Jal ketika malaikat Jibril membacakan Al-Quran, lalu Nabi Muhammad mengikuti secara gerakan lidahnya atau gerakan bibirnya. Ya, malaikat Jibril membaca, lalu kemudian Nabi Muhammad ketika itu pula ikut membaca. Apa yang dibaca segera diikuti oleh Nabi Muhammad. Itu ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi SAW diperintahkan untuk dia mendengarkan. Nanti Allah yang akan mengumpulkan semua apa yang dibacakan oleh malaikat Jibril itu ke dalam hati Nabi Muhammad SAW. Ya, sehingga itulah yang Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad. Jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa, ya. Perhatikan, pahami, tadabburi apa yang dibacakan oleh malaikat Jibril kepadamu, wahai Muhammad. Untuk poin hafalan, nanti kami yang akan menjadikan kamu hafal terhadap ayat-ayat tersebut.
Baik, kemudian Allah katakan, wa qul rabbi zidni ilma. Katakanlah wahai Muhammad, wahai Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Tentu ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu syar'i. Ilmu yang menjadikan kita lebih menjadi lebih takut kepada Allah, menjadi lebih cinta kepada Allah, menjadi lebih berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan ilmu yang menjauhkan kita dari Allah. Bukan ilmu yang kemudian itu tidak bermanfaat. Bukan ilmu yang kemudian tidak menjadikan kita lebih dekat kepada Allah. Tapi ilmu yang menjadikan kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan hati kita lebih tenang di dalam menjalani setiap episode takdir yang Allah Azza wa Jalla tetapkan untuk kita. Ilmu itulah ilmu yang bermanfaat. Dan Nabi diperintahkan oleh Allah untuk meminta kepada Allah pertambahan ilmu. Dan inilah yang menjadi dasar bahwasanya dengan bertambahnya ilmu maka akan bertambahnya iman. Kita ingin iman kita itu naik, iman kita bertambah, iman kita banyak, maka banyak-banyaklah menuntut ilmu. Banyak-banyaklah mencari ilmu. Banyak-banyaklah mengkaji ilmu. Karena ilmu Allah jadikan asbab dari turunnya ridho kepada seorang hamba, dan juga Allah jadikan asbab bertambahnya keimanan bagi hamba yang Allah Azza wa Jalla kehendaki. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah perintahkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk meminta tambahan harta. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah meminta kepada Nabi Muhammad untuk meminta kepada Allah untuk pertambahan rizki dan nikmat, tidak. Bahkan sampai keimanan pun tidak. Tapi Allah perintahkan Nabi Muhammad agar meminta kepada Allah pertambahan ilmu. Nah, kalau sudah ilmunya bertambah, maka yang lain akan mengikuti. Imannya akan bertambah, ketakwaannya akan bertambah, agamanya akan lebih tebal dan kuat. Baik, cukuplah ini sebagai bukti keutamaan ilmu. Keutamaan ilmu cukup dibuktikan dengan surat Thaha ayat 114. Yaitu Allah memerintahkan nabinya agar memohon tambahan ilmu darinya. Baik, kemudian yang kedua, keutamaan ilmu. Kalau tadi wa qur rabbi zidni ilma. Yang kedua adalah Allah mengangkat derajat orang yang memiliki ilmu dan iman. Allah angkat derajatnya. Jadi para ulama itu harus kita hormati karena Allah yang mengangkat derajatnya. Harus kita hargai karena Allah yang mengangkat derajatnya. Ya. Dia berfirman, Allah berfirman. Dan, hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Surat Al-Mujadilah ayat yang ke-11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat orang-orang yang berilmu. Ya. Sehingga orang yang ketika dia tidak beriman, dia tidak berilmu, mafhumul mukhalafah dari ayat ini dia adalah orang yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Secerdas apapun seseorang, sepintar apapun seseorang, sebaik apapun seseorang, ketika dia tidak beriman, tidak berilmu, maka dia hina sehina-hinanya. Kapan seseorang itu mulia? Ketika dia punya iman dan ilmu. Maka derajatnya akan ditinggikan oleh Allah. Siapapun yang ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka secara fitrah manusia pun akan menghormatinya. Manusia pun akan menghargainya.
Sudah sunnatullah. Siapapun yang ya memiliki iman dan ilmu, maka dia akan dihormati dan dihargai oleh manusia. Allah berikan kepadanya qabul, ya, diterima, disenangi, digemari. Dan ini memang yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Dan ini juga selaras dengan apa yang Nabi SAW sampaikan, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Allah akan angkat derajat suatu kaum dengan kitab ini, yaitu Al-Qur'an. Sebagaimana Allah juga akan merendahkan kaum lain juga dengan kitab ini, yaitu Al-Qur'an. Semakin dekat interaksi kita dengan Al-Quran, semakin dekat pemahaman kita, ilmu kita terhadap Al-Quran, maka akan menjadi semakin tinggi derajat kita. Semakin jauh, maka akan semakin hina. Sesimpel itu. Semakin orang itu menuntut ilmu, semakin dalam dia belajar, maka Allah akan angkat kemuliaan dirinya. Tapi kalau seandainya seseorang itu tidak mau untuk mempelajari ilmu syar'i, ya, banyak lalainya, banyak dosanya, menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, berat untuk menuntut ilmu, maka di situ adalah kehinaan. Sekaya apapun dia, seberhasil apapun dia dalam mengumpulkan uang, sesukses apapun dia, hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau seseorang itu ya mendekatkan diri kepada Allah, maka ya, dia akan mulia ya di hadapan manusia. Karena itu adalah ketetapan yang Allah Azza wa Jalla tetapkan. Kemudian keutamaan dari ilmu dan penuntutnya yang ketiga adalah Allah memberitahukan bahwa para ulama adalah orang-orang yang takut kepadanya. Jadi lebih dikerucutkan lagi. Lebih dispesialkan lagi definisi para ulama. Ulama itu dikatakan ulama bukan hanya ya mengumpulkan wawasan ilmu, tetapi juga orang yang ilmunya berdampak kepada hatinya. Dari keilmuan lahirlah ketakutan kepada Allah. Inilah ulama. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala di ayat yang sebelumnya, Al-Mujadilah ayat 11, mengatakan Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan beberapa derajat. Harus iman dan ilmu. Jadi yang ditinggikan derajatnya oleh Allah itu harus iman dan ilmu. Bukan hanya sekedar ilmunya saja, wawasannya luas, tetapi tidak ngefek dengan atau tidak ngefek pada imannya, tidak ngefek kepada ketakwaannya. Ya, maka ini jadinya apa? Ilmu yang tidak bermanfaat. Bahkan kita ya lihat bagaimana Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk meminta perlindungan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ya, dianjurkan untuk memohon perlindungan kepada Allah dari ilmu yang bermanfaat. Karena tidak semua ilmu itu baik. Ya, tidak semua ilmu itu baik. Ada ilmu yang tidak bermanfaat. Yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa menambahkan keimanan kita, ilmu yang bisa menjadikan kita lebih takut kepada Allah, lebih dekat kepada Allah, lebih sayang, lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, di sini Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan ya, para ulama di antara sekian banyak hamba. Allah berfirman dalam surat Fatir ayat 28, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Jadi kalau ada orang yang berwawasan tapi tidak takut kepada Allah, ini bukan ulama. Sebut ulama adalah orang yang berwawasan dan dia takut kepada Allah. Innallaha azizun ghafur. Sungguhnya Allah adalah zat yang maha perkasa lagi maha pengampun.
Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu berkata, cukuplah takut kepada Allah sebagai ilmu dan cukuplah keterpedayaan sebagai kebodohan. Maknanya apa? Ketika seseorang itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berani berbuat sewenang-wenang, tidak berani mengucapkan ya apapun yang terlintas di pikirannya, kecuali setelah dia pikirkan terlebih dahulu. Dia pertimbangkan, ya. Dia tidak mau asal celoteh saja. Dia tidak mau asal di dalam bersikap. Dia hati-hati sekali dalam mengelola amalan hatinya. Dia hati-hati sekali, khawatir salah dalam pandangan Allah, di dalam ya melangkahkan kakinya. Maka ketakutan yang ada pada dirinya ini cukup dikatakan sebagai ilmu. Tapi orang yang kemudian terpedaya dengan dunia, dengan hal-hal yang melalaikan, hal-hal yang mubah, memang tidak haram, mubah, tapi melalaikan, ya, maka ini cukup disebut sebagai kebodohan. Beliau katakan ilmu adalah takut kepada Allah. Ya. Ilmu dikatakan bermanfaat itu kalau kita pelajari ilmu itu kita menjadi lebih takut kepada Allah. Orang yang berilmu ialah orang yang takut kepada Allah. Kalau dia belajar tapi tidak takut kepada Allah, maka bukan berilmu. Dia tidak bisa disebut sebagai orang ahli ilmu. Dikatakan kepada Asy-Sya'bi, Al-Imam Asy-Sya'bi rahimahullah, wahai orang berilmu. Dia pun menjawab, sesungguhnya orang yang berilmu ialah orang yang takut kepada Allah. Ya, ada yang memanggil Imam Asy-Sya'bi. Ya, orang itu berkata, ya alim, wahai orang berilmu. Apa jawabannya dari Imam Syafi'i? Innamal alim man yakhshallah. Sesungguhnya orang yang berilmu itu adalah yang takut kepada Allah. Ini bentuk ketawaduan Al-Imam Syafi'i rahmatullahi alaihi. Dan menunjukkan bahwasanya tidak semua orang yang punya wawasan bisa disebut sebagai alim atau ulama. Baik, yang keempat, dalil keutamaan ilmu adalah Allah bersaksi kepada orang yang diberi anugerah ilmu bahwa ia adalah orang yang diberi banyak anugerah. Persaksian Allah. Kepada siapapun yang diberikan ilmu, maka hakikatnya dia telah diberikan anugerah yang sangat banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika ada dua kelompok. Kelompok pertama berlomba-lomba menumpuk harta. Kelompok yang kedua berlomba-lomba untuk mengejar ilmu, mencari ilmu. Maka di sini, menurut persaksian Allah, kelompok kedualah yang mendapatkan anugerah banyak dari Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi perbandingannya seperti itu. Antara orang yang menuntut ilmu dengan orang yang mencari harta hanya untuk ya memuaskan syahwatnya, keinginannya, gaya hidupnya, gitu ya. Maka di sini akan lebih utama mereka yang diberikan anugerah ilmu oleh Allah. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 269, Allah menganugerahkan al-hikmah kepada siapapun yang Allah kehendaki. Dan hikmah di sini adalah kepahaman terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Paham Al-Quran, paham Sunnah, inilah hikmah. Allah sebutkan, Allah berikan hikmah kepada siapapun yang Allah kehendaki. Dan barang siapa yang dianugerahi oleh Allah hikmah tersebut, maka hakikatnya ia telah dianugerahkan dengan karunia yang sangat banyak. Qad utiya khairan katsira. Dan ya, inilah yang seharusnya menjadikan seseorang itu berbangga, senang. Ya, jangan kemudian pesimis, menuntut ilmu pesimis. Menuntut ilmu bersedih hati.
Kita harus bangga kalau seandainya ya manusia sekarang berlomba-lomba untuk ya menunjukkan status mereka bekerja di sini dan bekerja di sana gitu ya. Kita harus berbangga, kita belajar kitab Tazkiyatun Nafs, kita belajar kitab Tauhid, kita belajar kitab Ushulus Salasah. Inilah yang harus kita ya, banggakan dengan syiar tersebut. Ya. Karena hakikatnya orang yang menuntut ilmu itu lebih diberikan anugerah yang tinggi dibandingkan dengan mereka yang ya mengejar harta. Ibnu Qutaibah dan para ulama mengatakan al-hikmah adalah memperoleh kebenaran dan mengamalkannya. Itulah ilmu yang bermanfaat dan baik. Jadi kalau ada orang yang dipermudah ngaji, belajar, hadir di kajian, kemudian dia dipermudah oleh Allah untuk mengamalkan ilmu, itu mudah sekali baginya untuk mengamalkan ilmu. Ya, hatinya mudah, lingkungannya mudah, ya. Maka ini adalah suatu anugerah yang sangat besar Allah berikan kepadanya. Dan inilah ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang kelima, dalil keutamaan ilmu dan penuntutnya. Allah menjadikan hasil buruan anjing yang bodoh sebagai bangkai yang haram dimakan. Dan Allah menghalalkan hasil buruan anjing yang terlatih. Ini termasuk kemuliaan ilmu. Ya. Ada dalam bab fikih itu namanya ahkamus sayd. Hukum-hukum berburu. Jadi ada memang hewan-hewan ya yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai alat kita berburu. Walaupun ya mereka adalah hewan-hewan tanda kutip ya. Banyak para ulama yang kemudian mempertanyakan tentang hukum najasahnya gitu ya, seperti anjing. Air liurnya ya, badannya, jilatannya dan yang lain sebagainya. Ini kan hewan yang dari segi najasah ya, dari segi najisnya saja itu banyak perdebatan di antara para ulama. Dan anjing itu adalah hewan yang disebutkan di dalam Al-Quran. Ya, anjing itu adalah hewan disebutkan dalam Al-Quran. Bahkan Nabi SAW menyebutkan anjing itu di dalam hadis. Hewan ini dibedakan oleh Allah Subhanahu wa taala hasil tangkapannya dengan ilmu. Kalau anjing ini adalah anjing yang terlatih, dia tahu ya, dia berburu itu bukan untuk dia makan. Dia berburu itu untuk majikannya yang melepasnya dengan mengucapkan bismillah. Maka hasil buruan dari anjing itu halal untuk kita makan. Tetapi kalau anjingnya tidak terlatih ini berarti apa? Tidak berilmu. Ya. Kalau tadi anjingnya terlatih, anjingnya berilmu. Anjing yang terlatih itu yang berilmu, dia tidak akan makan hasil buruan itu karena dia ya hanya sekedar petugas saja, petugas untuk berburu. Kalau seandainya anjing itu bodoh, dia tidak terlatih, ya, maka hasil buruannya menjadi bangkai. Hasil buruannya menjadi bangkai dan haram untuk dimakan. Bagaimana perbedaan antara ini dan ini? Sangat jauh. Yang satu hasil buruannya jadi halal, yang satu hasil perburuannya menjadi haram. Apa yang membedakan antara keduanya? Ilmu. Kalau hal ini terdapat pada hewan yang disebut dengan anjing, ya, Allah jadikan daging yang anjing yang berilmu ini menjadi halal, sedangkan ini menjadi haram. Lihat ini, keutamaan yang berilmu dengan yang tidak berilmu. Maka manusia yang berilmu itu juga terdapat perbedaan yang sangat jauh dengan manusia yang tidak berilmu.
Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat yang keempat. Mereka menanyakan kepadamu, apakah yang dihalalkan bagi mereka? Ya, apa saja yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah wahai Muhammad, dihalalkan bagi kalian yang baik-baik. Thayyibat, hal yang baik itu dihalalkan. Dan juga dihalalkan bagi kalian buruan yang ditangkap oleh binatang buas yang telah kamu ajar dengan melatihnya untuk berburu. Hal-hal yang baik, dan Allah spesifikasikan di sini hasil buruan binatang buas yang kita telah ajarkan kepadanya. Ilmu berburu. Kamu mengajarnya menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Jadi aturannya tetap dari Allah tuh. Syariatnya tetap dari Allah. Aturannya boleh tidaknya itu tetap dari Allah. Allah berikan ilmu itu kepada dirimu, dirimulah yang kemudian mengajarkan kepada anjingmu, kepada hewanmu. Kalau dia paham, dia terlatih untuk itu, maka jadi halal buruannya. Kalau dia tidak paham, dia tidak terlatih untuk itu, dia bodoh, maka jadi haram, jadi bangkai. Ya. Maka kalau sudah terrealisasi apa yang dia ilmui dengan apa yang engkau dapatkan dari ilmu, ya, dari Allah Subhanahu wa taala, berikutnya maka makanlah dari apa yang ditangkapnya untukmu. Boleh makan, halal. Ini dalilnya. Asalkan tadi sesuai dengan ilmunya Allah. Dan sebutlah nama Allah atas binatang buas itu waktu melepasnya. Jadi ketika mau dilepaskan, kita baca bismillah. Sebagaimana ketika kita menyembelih. Ya, menyembelih kan baca bismillah. Ketika melepas hewan buas sebagai alat untuk berburu, itu juga kita ucapkan bismillah. Ya, Allah Azza wa Jalla berfirman, dan sebutlah nama Allah atas binatang buas itu waktu melepasnya, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat cepat hisapnya. Jangan main-main. Kalau memang hewan buruan itu ya diburu oleh anjing tersebut dan terdapat kesalahan, misal ya anjing itu makan dari hasil buruannya, maka tidak boleh kita ya main-main dalam hal ini. Kita cari dan kita berkilah, kita cari hujah. Berarti itu menjadi bangkai dan harus ditinggalkan. Ya Allah tegaskan, bertakwalah kepada Allah. Ya, jangan bermain-main dalam agama. Halal katakan halal, haram katakan haram. Sesungguhnya Allah amat cepat hisapnya. Ya. Andai bukan karena keistimewaan ilmu dan pengajaran serta kemuliaan duanya, tentu takkan beda hasil buruan anjing yang bodoh dan yang terlatih. Nah, ini ya 5 poin atau 5 dalil dari keutamaan ilmu dan penuntutnya. Allah perintahkan Nabi untuk meminta kepada Allah tambahan ilmu. Allah angkat derajat orang-orang yang berilmu. Orang-orang yang berilmu mereka adalah orang-orang yang takut kepada Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bersaksi bahwasanya pemberian ilmu itu adalah anugerah terbaik, dan Allah angkat ya Allah angkat derajat anjing yang berilmu dibanding anjing yang tidak berilmu. Al-Maidah ayat yang keempat. Baik, kemudian yang keenam. Silakan dilanjut, Ibu. 6. Dalam surah At-Taubah ayat 122, Allah berfirman, yang terjemahan maknanya, tidak sepatutnya bagi orang-orang mukmin itu pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Arti ayat ini menurut pendapat mayoritas ulama adalah tidak sepatutnya bagi orang-orang mukmin pergi semuanya ke medan perang. Hendaknya ada segolongan yang pergi ke medan perang dan ada segolongan yang lain memperdalam ilmu agama. Apabila golongan yang pergi ke medan perang telah datang, maka golongan yang memperdalam ilmu agama tadi bisa mengajarkan ilmu agama
tentang perkara halal dan haram kepada mereka. 7. Muawiyah radhiyallahu anhu berkata, sebagaimana dalam As-Sahihain, aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Apabila Allah menghendaki kebaikan bagi seseorang, maka dia memahamkan din kepadanya. Secara literal, hadis ini menunjukkan bahwa apabila barang siapa dikehendaki kebaikan oleh Allah, ia akan diberi pemahaman agama yang mendalam. Sedangkan secara implisit, hadis ini berarti barang siapa yang tidak dikehendaki baik oleh Allah, maka Allah tidak akan memberinya pemahaman agama yang mendalam. Imam Ahmad menuturkan, kebutuhan manusia terhadap ilmu lebih besar daripada kebutuhan terhadap makanan dan minuman. Karena makanan dan minuman hanya dibutuhkan sekali atau 2 kali dalam sehari, sedang ilmu dibutuhkan dalam setiap hembusan nafas. 8. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menyatakan dalam As-Sahihain bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh iri kecuali pada 2 hal, yakni seseorang yang dianugerahi harta oleh Allah, lalu dia belanjakan habis dalam kebenaran, dan seseorang yang dianugerahi ilmu, lalu dia gunakan untuk memutuskan perkara, dan juga dia ajarkan kepada orang lain. Dalam hadis ini, beliau Shallallahu alaihi wasallam memberitahu bahwa tidak sepatutnya seseorang iri kepada orang lain, yakni berharap ingin seperti dia, kecuali terhadap orang yang berbuat baik kepada orang lain dengan ilmu dan harta. Seorang hamba tidak selayaknya berharap ingin menjadi seperti orang lain, kecuali dalam 2 perkara ini, karena sedikit sekali manfaatnya. 9. Disebutkan dalam kitab As-Sunan dan kitab-kitab musnad bahwa Syahwan bin Asal berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku datang untuk menuntut ilmu. Beliau menjawab, selamat datang wahai penuntut ilmu. Sesungguhnya penuntut ilmu itu dikelilingi para malaikat dan dinaungi sayap-sayapnya. Sebagian mereka naik pada sebagian yang lain hingga sampai di langit dunia, karena cinta mereka pada apa yang ia cari. Dan disebutkan pada hadis tentang mengusap bagian atas sepatu, Abu Abdillah Al-Hakim berkata, isnadnya sahih. Ibnu Abdil Bar berkata, hadis tadi sahih hasan, ditetapkan terjaga dan marfu. Diriwayatkan dalam hadis Abu Daud dan Tirmizi bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya para malaikat selalu menghamparkan sayapnya untuk menaungi orang yang menuntut ilmu, karena ridho kepada orang yang belajar. Dalam hadis pertama disebutkan bahwa para malaikat mengelilingi orang yang menuntut ilmu sampai berdesak-desakan hingga ke langit dunia. Sedangkan dalam hadis kedua dijelaskan bahwa para malaikat menghamparkan sayap-sayapnya. Hamparan sayap-sayap ini sebagai tanda tawadhu, perhormatan, dan pemuliaan. Adapun penaungan sayap merupakan bentuk penjagaan, perlindungan, dan pemeliharaan. Kedua hadis ini mengandung pengagungan para malaikat kepada orang yang menuntut ilmu, juga cinta, perlindungan, pemeliharaan mereka terhadapnya. Seandainya hanya ini anugerah yang diperoleh penuntut ilmu, niscaya cukuplah baginya sebagai kemuliaan dan keutamaan. Nah, barakallahu fiik, ahsanallahu ilaik. Berikutnya, poin yang ke-6, dalil keutamaan ilmu dan penuntut ilmu. Di dalam surat At-Taubah ayat 122, Allah berfirman tentang perang. Tidak sepatutnya bagi orang-orang mukmin itu pergi semuanya ke medan perang. Ya, jadi kalau seandainya ada 100, nggak harus 100-nya untuk pergi semua ke medan perang. Kata Allah, mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama, ya, dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya. Jadi dari sekian banyaknya orang, ya, yang seharusnya mereka itu pergi ke medan perang,
Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita untuk mengecualikan beberapa untuk mereka menuntut ilmu, belajar, tahu halal dan haram, ya. Agar apa? Agar mereka kemudian menjadi orang-orang yang memberikan peringatan kepada orang-orang yang berjihad, ya, memberikan peringatan kepada orang-orang yang berjihad ketika mereka telah pulang. Peringatan. Karena beda antara medan medan jihad, medan perang dengan medan ilmu. Ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ya, kepada kaum mukminin yang pergi berperang ya, agar sebagian menetap dalam rangka menuntut ilmu. Jadi ini menunjukkan bahwasanya jihad menuntut ilmu itu tidak kalah lebih penting dibandingkan dengan jihad berperang, jihad dengan senjata. Kata Allah Azza wa Jalla, mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama. Ketika mereka sudah memperdalami agama, tahu halal dan haram, ya, dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya. Sebagai pemberi peringatan, sebagai yang menjelaskan, sebagai yang berfatwa, ya, menjelaskan halal dan haram, menjelaskan boleh tidaknya. Apabila mereka telah kembali kepadanya supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Karena seorang yang berperang, berjihad di jalan Allah ini ya adalah mereka yang telah mengorbankan diri dan jiwanya, ya. Tetapi ketika Allah Azza wa Jalla tidak takdirkan dia untuk mendapatkan syahadah di medan peperangan dan dia kembali, dia butuh sesuatu untuk menjaga dirinya, yaitu ilmu. Ya, dia butuh ilmu dan dia tidak bisa menuntut ilmu ketika dalam kondisi peperangan. Oleh karenanya lah Allah perintahkan, jangan berangkat semua, harus ada yang belajar. Harus ada yang kemudian menuntut ilmu. Agar ketika nanti orang-orang tersebut, kalau Allah tidak berikan syahadah kepada mereka, mereka kembali, ya mereka menjalankan aktivitas kembali, mereka harus kembali dalam lingkaran ilmu. Karena kalau tidak lingkaran ilmu, maka mereka akan terfitnah. Ya, mereka akan terfitnah. Inilah bedanya antara seorang mujahid dengan alim. Ya. Amalan jihad dengan amalan berilmu. Berbeda. Dan penjagaan diri itu ada pada ilmu. Ya, semakin orang menjaga ilmunya, itu hakikatnya dia semakin menjaga dirinya. Ketika dia meninggalkan ilmu, berarti dia sudah tidak memiliki benteng lagi dalam dirinya. Arti ayat ini, kata al-mu'allif, menurut pendapat mayoritas ulama adalah tidak sepatutnya bagi orang-orang mukmin pergi semuanya ke medan perang. Hendaknya ada segolongan yang pergi ke medan perang dan ada segolongan lain yang memperdalam ilmu agama. Apabila golongan yang pergi ke medan perang itu telah datang, maka golongan yang memperdalam ilmu agama tadi bisa mengajarkan ilmu agama. Ya. Jadi terkadang realita ini sebaliknya. Orang yang pergi ya ke medan perang, setelah kepulangan dia menyombongkan dirinya kepada para ulama, ya. Dia merendahkan dirinya kepada para ulama. Padahal Allah Subhanahu wa taala perintahkan dia setelah dari medan perang balik lagi ke rumahnya, dia harus bersimpuh itu kepada orang yang menuntut ilmu, ya. Tapi realitanya ketika seseorang itu berperang tidak didasarkan ilmu, ketika dia pulang dia akan jumawa, dia akan sombong, ya. Dia akan merasa lebih hebat dibandingkan dengan orang yang menuntut ilmu ini. Dia akan hina, ya, si penuntut ilmu yang kemudian sudah menjadi alim, gitu ya. Dia tidak mau bersimpuh, ya. Dia tidak mau diajarin. Kenapa? Karena sudah merasa pintar, ya. Dia merasa sudah lebih hebat, ya. Dia merasa bahwasanya dia sudah mencapai ya, puncak ibadah di dalam Islam. Nah, dan tidak sedikit kemudian didapati orang-orang seperti ini kemudian akhirnya berujung kepada futur. Kenapa? Karena nggak punya keimanan, hatinya ya
hatinya kosong. Kosong dari ilmu, kosong dari ketakwaan, kosong dari taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sudah tahu hakikat itu. Orang yang pergi berperang, kemudian dia masih hidup dan kembali lagi, ya, dia butuh asupan gizi untuk rohaninya, ya, untuk jiwanya, untuk keimanannya. Nah, itu Allah Subhanahu wa taala tahu dia butuh itu. Sehingga Allah perintahkan dia untuk duduk menghadap kepada para ulama. Bukan akhirnya kemudian dia mencela para ulama, menghina para ulama, ya. Ya, disematkan hal-hal yang buruk kepada para ulama. Nah, baik, kemudian dikatakan, ya, apabila golongan yang pergi ke medan perang itu telah datang, maka golongan yang memperdalam ilmu agama tadi bisa mengajarkan ilmu agama kepada mereka, ya, tentang perkara halal dan haram. Baik, ini yang keenam. Yang ketujuh, Muawiyah radhiyallahu taala anhu berkata, sebagaimana dalam As-Sahihain, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Apabila Allah menghendaki kebaikan bagi seseorang, maka Allah akan memahamkan agama kepadanya. Jadi, paham agama itu tanda Allah menginginkan kebaikan dari diri kita. Kalau kita tidak paham agama, berarti itu tanda bahwasanya Allah berpaling dari kita. Ya, kita disibukkan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, itu tanda Allah berpaling dari kita. Tapi kalau kita disibukkan oleh Allah dengan hal-hal yang bermanfaat untuk agama, iman, ketakwaan kita, maka itu adalah tanda Allah cinta kepada kita. Allah inginkan kebaikan dari kita. Beliau katakan secara literal hadis ini menunjukkan bahwa barang siapa dikehendaki kebaikan oleh Allah, ia akan diberi pemahaman agama yang mendalam. Sedangkan secara implisit, ya, hadis ini berarti barang siapa yang tidak dikehendaki baik oleh Allah, maka Allah tidak akan memberinya pemahaman agama yang mendalam, ya. Mafhumul mukhalafahnya. Kalau Allah menginginkan kebaikan, Allah kasih pemahaman ilmu. Sebaliknya, kalau Allah tidak inginkan kebaikan dari orang tersebut, Allah tidak akan berikan pemahaman agama yang mendalam. Ya, dia bisa jadi diberikan harta, dia bisa diberikan kelimpahan, ya, nikmat ini dan itu, tetapi dia tidak diberikan kepemahaman agama. Imam Ahmad menuturkan, kebutuhan manusia terhadap ilmu lebih besar daripada kebutuhan terhadap makanan dan minuman. Karena makanan dan minuman itu hanya dibutuhkan sekali atau 2 kali dalam sehari. Makan minum sehari, ya, sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali mungkin, ya. Tetapi ilmu itu dibutuhkan dalam setiap hembusan nafas. Setiap detiknya. Dia menghembuskan nafas, dia butuh ilmu. Inilah kebutuhan kita hakikatnya pada ilmu. Kita lebih butuh ilmu, kita lebih butuh untuk belajar dibandingkan kita, ya, butuh kepada makanan dan minuman. Banyak yang memperhatikan gizi kesehatan tubuhnya. Tetapi banyak yang lalai akan gizi hatinya, akan gizi ketakwaannya, akan gizi imannya, nutrisi jiwanya. Ya. Padahal itu lebih urgen, ya, itu lebih mendesak. Bagaimana kebutuhan kita kepada ilmu itu lebih mendesak dibandingkan kebutuhan kita kepada yang namanya makanan dan minuman. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu menyatakan dalam As-Sahihain bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang ke-8, la hasada illa fitnatain, rajulun atahu Allahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haqq. Wa akharu atahu Allahu hikmatan fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh iri kecuali pada 2 hal.
yakni seseorang yang dianugerahi harta oleh Allah, lalu dia belanjakan habis dalam kebenaran. Ya, dia belanjakan habis itu dalam kebenaran. Dan seseorang yang dianugerahi ilmu, lalu ia gunakan untuk memutuskan perkara dan juga dia ajarkan kepada orang lain. Ya, tidak ada ya iri, tidak ada hasad dalam dua hal ini. Orang berilmu yang mengajarkan ilmunya dan orang yang kaya menghabiskan hartanya di jalan Allah. Dalam hadis ini, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahu bahwa tidak sepatutnya seseorang iri kepada orang lain, yakni berharap ingin seperti dia, kecuali terhadap orang yang berbuat baik terhadap orang lain dengan ilmu dan harta. Ya. Seorang hamba tidak selayaknya berharap ingin menjadi seperti orang lain kecuali dalam dua perkara itu karena sedikit ya sekali manfaatnya. Ya, kalau di selain masalah ilmu dan harta ya tidak ada manfaatnya. Tapi kalau ada orang yang ya berilmu, dia ajarkan ilmunya, dia memiliki harta, dihabiskan hartanya, ya makin manfaatnya besar. Maka seseorang itu selayaknya ya dia berharap ada keinginan dalam dirinya menjadi seperti itu. Kemudian yang kesembilan disebutkan dalam kitab As-Sunan dan kitab-kitab Musnad bahwa Safwan bin Assal berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku datang untuk menuntut ilmu." Seorang sahabat datang kepada Nabi dan mengatakan, "Wahai Nabi, aku datang kali ini untuk menuntut ilmu." Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Beliau menjawab, "Selamat datang wahai penuntut ilmu. Sesungguhnya penuntut ilmu itu dikelilingi para malaikat dan dinaungi sayap-sayapnya. Sebagian mereka naik pada sebagian yang lain hingga sampai di langit dunia karena cinta mereka pada apa yang ia cari." Baik, bagaimana ya malaikat itu menghamparkan sayapnya, meletakkan sayapnya sebagai bentuk penghormatan kepada orang yang menuntut ilmu. Dan disebutkan juga hadis tentang mengusap bagian atas sepatu, al-mashu alal khufain. Abu Abdillah Al-Hakim berkata isnadnya sahih, Ibnu Abdul Barik berkata hadis tadi sahih, hasan, ditetapkan terjaga dan marfu. Diriwayatkan dalam hadis Abu Dawud dan At-Tirmidzi bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Innal malaikata la tada'u ajnihataha ridan li talibil ilmi." Sesungguhnya para malaikat selalu menghamparkan sayapnya untuk menaungi orang yang menuntut ilmu karena ridho kepada orang yang belajar. Dalam hadis pertama disebutkan bahwa para malaikat mengelilingi orang yang menuntut ilmu sampai berdesak-desakan hingga ke langit dunia. Sampai berdesak-desakan. Ya, malaikat. Ya, mereka mengelilingi para penuntut ilmu. Ya, mereka menaungi sayap-sayap mereka pada para penuntut ilmu. Sampai sebagian mereka naik pada sebagian yang lain. Pada numpuk. Sampai ke langit dunia. Sedangkan dalam hadis kedua dijelaskan bahwa para malaikat itu menghamparkan sayap-sayapnya. Penghamparan sayap-sayap ini adalah sebagai tanda tawadhu, penghormatan dan pemuliaan kepada orang yang berilmu. Adapun penaungan sayap merupakan bentuk penjagaan, perlindungan dan pemeliharaan. Dinaungi ya orang yang berilmu itu dengan sayap para malaikat. Kedua hadis ini mengandung pengagungan para malaikat kepada orang yang menuntut ilmu, juga cinta malaikat kepada orang yang berilmu, perlindungan pemeliharaan mereka terhadapnya. Seandainya hanya ini anugerah yang diperoleh oleh penuntut ilmu, niscaya cukuplah baginya sebagai kemuliaan dan keutamaan. Nah, ini 9 poin tentang keutamaan ilmu dan para penuntut ilmu yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Insyaallah tabaraka wa taala di pertemuan yang akan datang kita akan masuk ke poin yang ke-10. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Baik, jazakumullah khair, barakallahu fikum. Terima kasih kepada Ibu Leli yang sudah membacakan materi kita di siang hari ini. Ahsanallahu ilaikum. Naam, tafadhal. Jika ada yang bertanya, kita buka sesi pertanyaan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, di poin 3 itu kan, ini kan populer ya Ustadz, surat Fatir 28. Pemahaman selama ini bahwa kata ulama itu berarti, kalau bahasanya kita, para Ustadz itu loh Ustadz, penyampai. Artinya yang takut itu hanya orang-orang yang memiliki ilmu itu adalah para penyampai. Tapi kalau dibahas di sini itu rasa takut itu juga takut bukan karena fitrah ya Ustadz. Artinya takut yang sebagaimana biasanya orang dididik Allah berikan rasa takut. Tapi takut benar-benar berdasarkan ilmu. Artinya gini, melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang, sehingga itu kan menunjukkan bahwa dia takut kepada Allah dengan apa yang Allah perintahkan dan apa yang dilarang. Begitu ya Ustadz. Artinya memahami kata takut tadi itu Ustadz. Bisa jadi orang yang alim dalam tanda kutip menyampaikan ilmu, tetapi secara realita kehidupan kita lihat dia berani melakukan apa yang Allah larang. Itu kan bukan disebut dia orang alim yang takut gitu. Begitu kamu memahaminya Naam, Ustadz. sahih. Jadi Ya, ilmu itu benar. Ilmu itu harus terlihat, ya. Ilmu itu harus diamalkan. Ada rasa takut yang nampak, begitu ya, dalam setiap tindak tanduknya, dalam sikapnya, tutur katanya. Kalau seandainya seseorang itu hanya kemudian memiliki wawasan tapi tidak punya khasyah kepada Allah, maka ini tidak disebut sebagai alim. Disebut sebagai alim itu kalau ilmunya dapat mewariskan ketakutan kepada Allah pada dirinya. artinya kalau muhasabah kepada diri sendiri gitu kan, itu milat keluar gitu ya Ustadz. Kalau kepada diri sendiri berarti pada saat kita apa yang Allah perintahkan untuk dikerjakan kita tidak kerjakan, pada saat Allah perintahkan untuk dijauhi kita tidak, berarti kita bukanlah termasuk orang yang takut kepada Allah Ta'ala. Apapun bentuk perintah itu tanpa melihat, kan perintah itu bertingkat-tingkat ya Ustadz, artinya seperti itu. Tanpa kita melihat tingkatan itu, semua perintahnya datangnya dari Allah dan Rasul, itu kita kerjakan batas kemampuan kita. Begitu ya Ustadz memahaminya. Nah, itu kalau kita melihat dari kacamata diri kita kepada diri kita sendiri, ya seperti tadi Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tadi kan dipanggil, wahai orang yang memiliki ilmu, wahai ulama gitu kan. Dia tepis tuh, dia nafikan. Orang yang disebut ulama itu adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bagaimana kita ini ya menilai diri kita dengan penuh ketawaduan. Karena kalau dilihat kekurangan kan pasti ya kita lebih tahu tentang kekurangan diri kita sendiri dibandingkan orang lain. Kita tahu aib-aib diri kita sendiri. Kita paham tentang apa saja kekurangan diri kita. Nah, ketika kita melihat diri kita, dan tentu tidak akan pernah ada sampai titik kesempurnaan. Makanya Imam Syafi'i katakan itu sebagai bentuk ketawaduan beliau, ya. Beliau masih merasa kurang, gitu kan? Masih merasa kurang, bukan orang yang sempurna dalam keimanan, gitu ya. Nah, ini perspektifnya kalau kita menilai diri sendiri. Kalau menilai orang lain, ya, maka dari apa yang mereka tampakkan, ya, dari apa yang mereka ya perlihatkan. Kalau mereka perlihatkan kebaikan, kita nilai kebaikan. Mereka perlihatkan keburukan, kita nilai keburukan, begitu ya. Jadi kalau seandainya ada seorang ya mengaku berilmu, tapi kemudian melakukan hal-hal yang ya menepis keilmuan, ketakwaan, kekhasyah dari dirinya, maka kita tepis ilmu itu juga dari dirinya. Wallahu taala alam. Satu lagi Ustadz, ini baru kita sampai di poin ke-9. Ini berharap kepada Allah Ta'ala, ini menjadi motivasi yang luar biasa ya Ustadz, untuk tetap istiqomah mendapatkan, mencari atau berikhtiar cari ilmu Allah Ta'ala, karena luar biasanya yang Allah janjikan. Artinya fadilah-fadilahnya, karena saya pernah mendengar, bukan mendengar, artinya jauhnya kita dari tataran agama itu, bahasanya orang yang belajar agama itu karena mencari kesibukan gitu loh Ustaz.
Artinya karena dia nggak punya kerjaan, makanya dia belajar agama gitu loh Ustaz. Kalau kita baca ini kan luar biasa, ini harusnya yang diburu kan gitu loh Ustaz. Bukan sekedar, kalau apalagi baginya kami yang sudah tua ini sekedar, bukan sekedar, apalagi sih mau dikerjakan sudah tua gitu kan Ustaz. Seolah-olah karena tidak ada yang dilakukan, ya mau nggak mau menuntut ilmu gitu. Bukan keharusan. Buat saya bahasa itu betul-betul jauh dari tataran kita dari agama. Begitu ya Ustadz memahaminya. Ini betul-betul motivasi bagi kita yang belajar untuk diberikan Allah, memohon kepada Allah istiqomah, tetap belajar sampai ajal menjemput. Begitu ya Ustadz. Nah, sahih, sahih Bu Meti, Masya Allah. Harus istiqomah, belajar, nikmati proses menuntut ilmu, sabar dengan gangguan dan rintangannya. Insya Allah di balik kesabaran itu ya terdapat ya anugerah yang besar yang Allah berikan kepada kita. Perumpamaan yang diberikan Allah kepada kita dengan masalah anjing ini Ustadz ya. Ini kan sesuatu hal yang menohok ya Ustadz. Nah, Anjing itu hadis apa najis gitu loh kan, menjadi mulia. Saya tadi begitu hadis ini nih sama dengan membaca surat Al-Kahfi itu selalu diiringin ada anjing yang bersama orang-orang alim, bahasanya kan gitu tuh Ustaz. Dia ya. disebut terus menerus, anjing itu disebut, ada anjingnya menunggu gitu loh kan, sehingga dia ikut, jadi kumpulan itu terbawa ya Ustadz, walaupun dia najis karena kumpulnya dengan Nah, orang-orang yang soleh itu sampai Masya Allah. Ini kan sesuatu pembelajaran hikmah dari apa yang Allah ceritakan mengenai surat Al-Kahfi gitu loh. Seekor anjing aja disebut terus menerus gitu loh, artinya Allah memperlihatkan bahwa luar biasa. Saya suka tafakur gini, Masya Allah ya, memang Al-Quran ini bukan cerita yang dibuat-buat. Banyak sekali hikmah yang terkandung dalam apa, tidak. Makanya saya bilang, kenapa mesti disampaikan ada anjingnya di situ gitu loh kan Ustadz. Itu makan nah, menunjukkan sesuatu hal. Buat saya tuh jadi di bold, di garis besar, maksudnya Masya Allah. Ini seekor anjing saja gitu loh, yang dia tidak diminta tanggung jawab, berkumpul dengan orang ini, namanya selalu mengiringi, disebut terus-menerus. Bagaimana dengan kita? Gitu kan Ustadz Afwan? Itu nah, menjadi sahih. ibro buat saya tersendiri gitu loh Ustadz. Nah, sahih Bu Meti, Insya Allah. Tuh, setiap apa yang Allah angkat dalam Al-Quran itu selalu ada ibrah pelajaran bagi orang-orang yang mau mentadabburi, bagi orang-orang yang mau memutar akal, ya berusaha untuk memahami. Pasti ada pelajaran di situ. Dan diantaranya itu tadi, kenapa seekor anjing, ya hewan yang ya yang tanda kutip hina saja, itu bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala bisa ya abadikan namanya di dalam Al-Quran ketika dia bersama orang-orang yang saleh, ketika dia bersama orang-orang yang berilmu, ketika dia bersama orang-orang yang ya taat kepada Allah gitu ya. Lalu bagaimana dengan ya manusia yang telah Allah muliakan dia, ya. Wallahu taala alam. Masyaallah. Barakallahu fikum. Ustadz, mudah-mudahan ya semakin belajar sini betapa luar biasanya, Masya Allah ya. Uh, ya betul, kalau saya sekarang kesini makin kesini belajar, oh ini tuh yang dimaksud. Itu kan prosesnya panjang ya Ustadz untuk memahaminya, Nah, itu membutuhkan waktu. Nah tadi kalau disebutkan, jika Allah menginginkan satu kebaikan, Allah akan memberikan pemahaman. Dan tadi Ustaz menyatakan, disampaikan juga mafhum mukhalafahnya, sebaliknya. Dua ya Ustadz, buat saya muhasabah diri, koreksi saya jika salah. Pada saat kita tidak mampu, bukan tidak mampu, kok nggak paham-paham ya. Satu, buat saya pribadi mengatakan, ini pasti ada sesuatu dalam diri saya yang Allah tidak redho, terutama dosa. Tidak ada yang menghijabkan sesuatu kecuali dosa gitu loh kan Ustadz. Hati itu gitu loh, artinya dipahamkan itu lama. Kenapa saya lama mendapatkan cahaya dari Allah, membutuhkan waktu panjang karena dosa yang sudah melekat pekat gitu loh. Kalau bahasa saya, baju itu nggak cukup kalau kotor tuh dicuci satu kali gitu loh, Ustaz. Dikasih baik clean dulu gitu, dikucek lagi, dikasih air panas gitu loh Ustaz.
benarkah pemahaman demikian, Ustaz? Artinya tidak ada yang menghalangin kita dari hidayah Allah, petunjuk, kecuali dosa. Nah, sahih. Sahih, Itu nah. itu satu. Kedua, Ya, bahasa itu. saya yang saya rasakan takut, ya Allah jangan sampai. Karena Allah tidak menghendaki. Kan mafhum mukhalafahnya begitu, Ustaz. Jika Allah tidak Nah, menginginkan kebaikan, dia tidak diberikan pemahaman. Itu kan menjadikan muasa, waduh ini jangan-jangan ya Allah hamba berlindung. Makanya kita jadi berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ilmi la yanfa gitu kan Ustaz. Artinya ya Allah nah, saya berlindung nih kepada Kau, berikan Robbi zidni ilmunya diminta, terus ilmu yang bermanfaat. Jadi itu oh ini yang disebut dengan beribadah itu dengan rasa khauf dan roja tuh di sana ya Ustaz. Hati itu loh. nah, Masya Allah. Begitu ya Ustaz. Alhamdulillah. ya. Perjalanan penuh dengan lika-liku panjang. Mudah-mudahan di ujungnya Allah redho gitu ya Ustaz. Amin ya Rabbal alamin. Ya Rabbal. Ibu-ibu maaf ya kalau saya suka bertanya. Maklumlah orang yang belajar ini suka banyak tidak pahamnya. Jadi bagian sarana ketemu itu memang gonimah gitu ya Ustadz. Afwan ya Ustadz. Kalau saya selalu mendominasi kalau bertanya. Nah, Bu Meti, nggak apa-apa Bu Meti. Sama-sama belajar Bu Meti. Saya mau ngucapin jazakillah khair dan jazakallah khair buat Ustadz dan Bu Meti. Sudah ada pertanyaan menambah ilmu dan pemahaman. Jazakallah khair. Masya Allah, Bu Leli, saya takut ibu-ibu tuh Bu Meti nanya melulu, Bu Meti lagi nanya melulu gitu. Karena saya memang hatinya itu bahasanya gini, ini saya pemahaman saya ini benar nggak sih seperti ini? Itu yang membuat saya takut Ustadz. Pemahaman saya salah karena saya menyadarin terbatasnya ilmu saya, tapi kematian di depan sudah dekat. Saya tidak ingin dijemput Allah dalam hati yang pemahamannya yang salah gitu loh Ustaz. Nah, Bu Meti, insya Allah, nah. Kita semua berharap ya dengan harapan yang sama. Semoga Allah ya akhiri kehidupan kita di dunia ini dengan husnul khotimah, dengan akhiran penutupan yang terbaik, amalan yang baik, keyakinan yang baik, ya, pikiran yang baik, ya, ucapan yang baik, ya, kita berharap itu semua dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menganugerahkan husnul khotimah kepada kita di grup ini ya, di Zoom ini insyaallah tabaraka wa taala. Amin, amin, amin. Nah, ada lagi yang ingin bertanya? Baik, kalau sudah kita tutup majelis kita pada hari ini insyaallah tabaraka wa taala dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khair. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Maaf lahir batin. Ibu-ibu semua, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi